Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat pencinta Quran yang kami hormati, pada kesempatan ini mari kita bersama membahas tentang 7 langit pada kisah Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah Isra Mi'raj diceritakan bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke hadirat Allah SWT dengan proses melalui langit pertama sampai ke 7. Yang dimaksud 7 langit pada kisah ini sebagian orang diduga bukan langit fisik yang berupa benda-benda langit. Mereka menganggap sebagai langit non-fisik. Anggapan demikian muncul karena dalam kisah itu tercampur antara fenomena fisik di satu sisi dan beragam fenomena non-fisik di sisi yang lain. Fenomena fisik misalnya perjalanan dari Mekah ke Palestina, melihat kafilah dalam perjalanan yang menjadi bukti perjalanan Rasulullah, dan beliau meminum susu ketika ditawari 2 bejana minuman. Tetapi di samping kisah-kisah tersebut, banyak juga fenomena non-fisik yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh dari fenomena ini antara lain perjalanan beliau bersama malaikat Jibril, pertemuan dengan beberapa nabi, dan melihat Sidratul Muntaha yang tidak ada penjelasan kondisi dan lokasi fisiknya. Nah, perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dalam kisah Isra dan Mi'raj ini lebih tepat dimaknai sebagai perjalanan antar dimensi. Kenapa demikian? Hal demikian ini karena ada fenomena fisik yang kita kenal dalam dimensi ruang waktu, dan ada pula fenomena non-fisik di luar dimensi ruang dan waktu seperti yang kita kenal. Allah SWT mengisahkan perjalanan ini dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Coba kita kaji beberapa kata yang sangat penting dalam surat ini. Itu salah satu kata asra. Asra maknanya sama dengan kata saro, yaitu berjalan di waktu malam. Keduanya merupakan kata kerja intransitif yang dalam gramatikal bahasa Arab disebut fi'lul lazim atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Nah, adapun huruf ba pada kata bi'abdihi yang diterjemahkan secara harfiah berarti dengan hambanya, telah menjadikan asra sebagai kata kerja transitif. Dengan demikian perjalanan malam ini dilakukan oleh Allah terhadap hambanya, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sisi lain, penggunaan kata huruf ba ini juga mengisyaratkan bahwa perjalanan Isra tersebut terjadi di bawah bimbingan Allah dan disertai ridho dan taufiknya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan pada malam hari, yaitu Isra, di bawah bimbingan Allah secara terus-menerus. Dengan demikian perjalanan ini merupakan kehendak Allah dan keinginan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita kaji tafsir surat Al-Isra ayat 1 ini.
Jadi Allah memulai firman-Nya pada ayat ini dan beberapa ayat lain dengan kata subhana. Kira-kira apa makna yang ingin ditunjukkan oleh Allah SWT? Nah, kata subhana ini dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa ayat ini diinformasikan suatu peristiwa yang luar biasa. Demikian hebatnya kejadian yang diceritakan, sehingga ini hanya dapat terlaksana karena iradah dan kudrahnya Allah SWT atau kehendak dan kekuasaan Allah semata. Nah, dari kata asra dapat kita pahami bahwa perjalanan Nabi Agung Muhammad SAW terjadi pada waktu malam hari. Karena istilah tersebut dalam bahasa Arab berarti perjalanan di malam hari. Penyebutan kata lailan dengan bentuk isim nakirah atau kata yang bersifat umum untuk menunjukkan bahwa perjalanan itu dilakukan dalam waktu sebagian malam atau waktu malam yang singkat. Nah, ungkapan demikian diantaranya memang untuk menggambarkan hanya sebagian waktu yang diperlukan. Selain itu, penyebutan lailan juga untuk menguatkan bahwa perjalanan itu betul-betul dilakukan pada malam hari. Kenapa dipilih waktu malam? Nah, ini jadi pertanyaan kita. Dipilihnya waktu malam merupakan isyarat bahwa saat tersebut merupakan waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan demikian banyak didapati dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Allah menyatakan hal senada pada surat Muzammil ayat 2 sebagai berikut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Surat Al-Muzammil ayat 2. Ungkapan kata abdihi atau yang diartikan dengan hambanya pada ayat di atas maksudnya adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditetapkan sebagai nabi terakhir. Dengan peristiwa ini berarti beliau mendapat penghormatan secara khusus dari Allah. Anugerah itu adalah dengan dipilihnya beliau untuk melakukan perjalanan di waktu malam dalam rangka menerima wahyu yang berupa perintah sholat. Dalam ayat ini tidak diterangkan waktu terjadinya Isra tersebut secara pasti, baik mengenai waktu keberangkatannya maupun saat kembalinya ke Mekah. Yang disebut pada ayat ini adalah bahwa Isra ini dimulai dari Masjidil Haram, itu berada di Mekah, menuju Masjidil Aqsa, itu berada di Baitul Maqdis. Selanjutnya Allah menjelaskan tujuan dari perjalanan Isra ini, yaitu untuk memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyaksikan beragam tanda itu yang berupa pengalaman baru. Semua itu dapat memberikan kemantapan hati beliau dalam berdakwah ketika menghadapi berbagai rintangan dan gangguan dari orang kafir Mekah. Ayat ini menyebutkan terjadinya Isra, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam. Sedangkan peristiwa Isra, sedangkan selanjutnya itu peristiwa Mi'raj, yaitu naiknya beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tidak diungkapkan di dalamnya. Para ulama sepakat bahwa peristiwa itu disyaratkan dalam surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18 sebagai berikut. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh suatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhan yang paling besar. Hadirin sahabat pencinta Quran yang berbahagia. Selanjutnya pertanyaan kita, apa itu Sidratul Muntaha? Baik, mari kita bahas bersama Sidratul Muntaha. Term ini merupakan suatu ungkapan yang sangat dikenal oleh umat Islam, terutama dalam hubungannya dengan Mi'raj atau naiknya Nabi Agung Muhammad SAW ke langit beberapa waktu sebelum hijrah ke Madinah. Nah, term ini terdiri dari dua kata, yaitu Sidrah dan Muntaha. Yang pertama, Sidrah artinya adalah pohon. Di tanah Arab, Sidrah merupakan pohon yang di bawahnya digunakan untuk berteduh orang-orang dan istirahat. Pada ayat ini Sidrah maknanya menurut Rohib Al-Asfahani adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW menerima karunia Tuhan yang begitu besar. Dan kata yang kedua yaitu Muntaha berarti terakhir. Dengan demikian Sidratul Muntaha maknanya adalah tempat itu merupakan akhir dari pengetahuan yang dapat dicapai makhluk. Nah, sejalan dengan pendapat ini, Syekh Zamakhsyari dalam tafsir Kasyaf menyatakan bahwa pengetahuan malaikat dan makhluk lain berhenti di tempat ini. Tidak ada satupun yang tahu apa yang ada di tempat ini. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Rasulullah tentang ketuhanan adalah yang tertinggi dibanding manusia yang lain. Itulah pengertian Sidratul Muntaha. Kemudian coba kita lihat tafsir dari ayat yang kita baca tadi. Ayat-ayat di atas menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah mencapai suatu lokasi yang bernama Sidratul Muntaha. Kapan itu? Yaitu pada perjalanan Mi'raj. Nah, di tempat ini beliau melihat Jibril untuk yang kedua kalinya dalam bentuk yang asli. Sidratul Muntaha merupakan batas alam yang dapat diketahui para makhluk, termasuk diantaranya adalah malaikat dan manusia. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan lainnya, diungkapkan bahwa Sidratul Muntaha terletak di langit ketujuh. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa di dekat Sidratul Muntaha terletak surga yang merupakan tempat tinggal bagi orang yang bertakwa. Rasulullah melihat Jibril ketika tempat ini tertutup oleh suasana yang menandakan kebesaran Allah yang berupa sinar-sinar yang sangat kuat dan sangat indah. Namun demikian, Al-Quran tidak menjelaskan detail suasana tersebut sehingga hakikat sesungguhnya tidak diketahui dengan pasti. Keterangan pada rangkaian ayat-ayat di atas mensyaratkan bahwa Rasulullah tidak berpaling. Bahwa Rasulullah tidaklah berpaling perhatiannya dari keindahan-keindahan yang terdapat di Sidratul Muntaha. Akhirnya keterangan ini ditutup dengan informasi bahwa itu semua merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa sahabat Quran yang kami hormati. Baik, selanjutnya mari kita kaji langit 7 menurut kajian astronomis. Dalam konteks ilmu pengetahuan, perjalanan Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dinilai sebagai perjalanan antar dimensi. Hal ini bermakna beliau telah diajak Jibril keluar dari dimensi ruang waktu menuju dimensi yang lebih tinggi. Yang jadi pertanyaan, apa itu dimensi? Dimensi adalah suatu kerangka acuan yang menggambarkan alam ini. Dimensi adalah suatu berupa garis dengan gerak maju atau mundur. Saya ulangi, dimensi 1 berupa garis maju mundur saja. Kemudian
dimensi 2 berupa bidang dengan gerak yang lebih bebas, bisa maju mundur, bisa kanan kiri. Terus dimensi 3 lebih bebas lagi. Selain gerak, maju mundur kanan kiri, di dimensi 3 ini juga ada atas dan bawah. Nah, dimensi 4 geraknya bukan hanya di ruang-ruang itu, tetapi juga gerak waktu. Nah, kita hidup di dimensi 4 ini, yaitu dimensi ruang dan waktu. Karenanya kita selalu mengukur berdasarkan ukuran ruang, seperti besar, kecil, jauh, dekat, dan waktu seperti masa lalu, sekarang, masa depan, lama, sebentar. Nah, untuk memahami perjalanan antar waktu, kita ibaratkan ada 2 alam dimensi seperti bidang U. Misalnya U seperti ini. U besar. Sebut saja ada makhluk di alam itu serupa dengan semut. Nah, semut tersebut untuk berpindah dari ujung U1 ke ujung yang satu ke ujung satu yang lain, itu menempuh jarak yang jauh. Nah, kita yang hidup di ruang 3 dimensi dengan mudah mengangkat semut tersebut dari satu ujung ke ujung yang lain. Kita pindah, saat semut ini saya pindah ke sini. Nah, mengajak semut tersebut keluar dari dimensi menuju dimensi ketiga. Jaraknya jelas lebih pendek. Nah, demikianlah analogi sederhana perjalanan antar dimensi seperti itu. Nah, mekanismenya memang di luar kemampuan sains. Tetapi Allah telah memperjalankan hambanya, Rasulullah bersama Jibril, yang memang berada di luar dimensi yang lebih tinggi dari dimensi ruang dan waktu. Logika sains seperti itu hanya untuk menunjukkan bahwa Isra Mi'raj dengan jasadnya bukan sekedar dengan ruh, bukanlah hal yang mustahil. Bersama Jibril, Rasulullah Muhammad SAW keluar dari dimensi ruang waktu yang membatasi pola pikir manusia pada jarak dan waktu. Sedangkan waktu dalam dimensi ruang waktu tidak mungkin berjalan mundur. Dengan keluar dimensi ruang waktu, Rasulullah tidak lagi terikat oleh jarak dan waktu. Artinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dapat dilakukan sekejap. Sementara Rasulullah masih bisa mengamati kafilah dalam perjalanannya dan tetap bisa merasakan fenomena fisik dimensi ruang waktu, seperti halnya beliau meminum susu yang ditawarkan Jibril. Rasulullah pun dapat berdialog dengan para nabi karena tidak ada lagi batasan waktu. Rasulullah pun dapat menggambarkan surga dan neraka, juga bukan fenomena ruang dan waktu kita, sehingga tidak mungkin dijalankan secara tepat di mana dan kapan adanya. Kemudian langit pada kisah Isra Mi'raj itu seperti apa hakikatnya? Baik, mari kita kaji bersama. Jadi langit pada kisah Isra dan Mi'raj ini bukanlah merupakan langit fisik seperti 7 langit dalam ungkapan Al-Quran. Misalnya kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 29. Sementara itu ayat Al-Isra ayat 17 dan juga di surat An-Najm ayat 13-18 sebagaimana dikutip di atas, itu menceritakan sekilas tentang Isra dan Mi'raj dengan tidak menyebutkan 7 langit. Sebutan langit pertama sampai ke-7 pada kisah Isra dan Mi'raj hanya ada dalam hadis. Nah, informasi Rasulullah SAW ini menggambarkan perjalanan yang tidak lazim menurut kebiasaan manusia, tetapi diyakini benar terjadinya. Dimensi ruang waktu tidak lagi membatasi perjalanan beliau. Setelah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah Muhammad SAW Mi'raj ke langit ke-7. Di langit pertama sampai langit ke-7 Rasulullah bertemu dengan para nabi. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga ada Nabi Yusuf. Nabi Idris dijumpai di langit keempat. Lalu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun di langit kelima. Nabi Musa di langit keenam. Dan Abina, yaitu Nabi Ibrahim,
berada di langit ketujuh. Jelas pertemuan dengan para nabi itu bukan di planet-planet tertentu, di langit-langit yang ada ini bukan. Karena para nabi yang telah wafat tidaklah berada di planet-planet tertentu. Kemudian Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha pun bukan suatu tempat dan saat yang keberadaannya dalam dimensi ruang dan waktu. Keyakinan adanya dimensi lain di alam juga didasari pada keyakinan adanya jin dan malaikat yang berada di luar dimensi ruang dan waktu. Dua makhluk Allah ini, yaitu malaikat dan jin, itu tidak dibatasi ruang, sehingga dengan mudahnya mereka bisa pergi kemanapun dan tidak dibatasi oleh waktu, sehingga tidak ada kematian bagi mereka kecuali memang itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mengikuti analogi makhluk di dimensi 2 tersebut di atas, kita yang hidup di dimensi ruang dimensi 3 bisa melihat tingkah laku makhluk serupa semut tersebut, tetapi makhluk itu tidak mengetahui keberadaan kita. Kenapa? Karena di luar dimensinya. Demikian juga halnya manusia tidak mengetahui keberadaan jin dan malaikat. Walau kita tahu mereka ada di alam dimensi mereka dan ada di ruang dimensi mereka dan mampu mengetahui gerak-gerik kita. Selanjutnya, kisah Isra Mi'raj tidak dapat dianalisis dengan teori relativitas dalam ilmu fisika. Artinya dengan anggapan bahwa Rasulullah SAW berjalan dengan kecepatan cahaya bersama buruk. Nah, bila kita gunakan teori relativitas, coba ini, fenomena yang terjadi justru kebalikannya. Jadi menurut teori relativitas, pada kerangka yang bergerak dan kecepatan mendekati cahaya, waktu yang tercatat di jam menjadi lebih lambat. Artinya, orang yang berjalan mendekati kecepatan cahaya akan merasa lebih muda dan waktu yang dialaminya lebih singkat dibandingkan dengan orang yang ditinggalkannya. Oleh karenanya kita mengenal paradoks anak kembar atau twin paradox pada teori relativitas. Jadi saudara kembar yang merantau dengan kecepatan mendekati cahaya akan mendapati saudaranya yang ditinggal lebih tua dari dirinya menurut rekaman waktu yang dibawanya. Nah, yang dialami oleh Rasulullah SAW justru kebalikannya. Rasulullah mengalami perjalanan waktu sangat panjang sehingga bertemu dengan para nabi dan berbagai peristiwa lainnya. Sedangkan para sahabat yang ditinggalkannya hanya merasa bahwa satu malam saja. Nah, logika sains untuk menggambarkan itu tentunya perjalanan Rasulullah SAW sebagai perjalanan antar dimensi hanyalah upaya untuk menjelaskan bahwa Isra dan Mi'raj benar adanya dan dilakukan dengan fisik, bukan sekedar mimpi atau perjalanan dengan ruh. Perjalanan antar dimensi oleh manusia biasa memang belum dimungkinkan secara eksperimen, tetapi konsep dimensi fisik yang lebih dari sekedar dimensi ruang waktu dikenal dalam sains. Sains dapat membantu memperkuat akidah kita tanpa harus mereka-reka dalam cerita pseudosains atau sains semu karena tidak didasari sains yang benar. Sahabat pencinta Quran yang berbahagia, apa pelajaran yang kita dapat dari kisah Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW ini? Yang pertama, Isra dan Mi'raj merupakan suatu peristiwa luar biasa yang hanya terjadi karena kehendak dan kekuasaan Allah SWT. Kemudian yang kedua, kisah ini merupakan informasi gaib yang wajib diyakini. Walaupun dalam proses dan pengalaman yang ditemukan oleh Nabi Agung Muhammad SAW tampak sebagai sesuatu yang tidak dapat dianalisis oleh akal awam. Dan pelajaran yang ketiga, tujuan dari peristiwa ini adalah untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Demikian sedikit pembahasan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.